Oke, mulai ya. Oke, kenapa swing trader itu lebih susah sebenarnya? Orang ngomong, oh swing bisa, Mbak, santai. Sebenarnya enggak begitu juga ya. Ada banyak, nanti saya terangkan kesulitan tingkat kesulitannya di mana, beda ya. Kalau day trade sebenarnya ini ya, dalam intraday selesai, buy sell selesai. Kalau kita di dalam swing trade kita mungkin butuh hari bahkan minggu untuk pegangnya. Prinsipnya sama ya, buy low sell high, buy low sell high. Tapi bedanya ada di waktu. Nah, sambil menunggu ini kan banyak sekali terjadi perubahan di market, apalagi akhir-akhir ini market sangat volatile ya, sehingga teman-teman kita mau secara khusus swing trade ya. Kalau yang day trade dan sebagainya bisa lihat di video di YouTube saya yang lain. Oke, nah ini beda secara umum ya. Temperamennya harus lebih sabar ya. Kalau yang day trade harus cepat ambil keputusan, ini harus gimana gitu ya. Tapi kalau swing trade lebih santai memang ya. Tapi ada beberapa yang tingkat kesulitan yang lain ya. Monitoringnya very aktif, artinya lihat monitor terus, lihat OLT terus ya, online trading kita, lihat chart ya. Sedangkan kalau di swing trade itu tidak harus selalu ya, santai. Terus mengenai modal gimana? Nah, karena day trade mainnya cepat, sebenarnya teman-teman seringkali kita salah kaprah. Oh, kalau cepat ya butuh modal kecil ya. Sebenarnya secara risk betul, kita mungkin jangan banyak-banyak. Tapi kalau mau untung banyak ya harus modalnya gede ya, supaya kan kita cari beberapa poin doang, nah itu butuh modal yang cukup gede. Nah kalau swing trade kita lebih santai ya, sudah modal bisa masuk beberapa kali dan sebagainya ya, ada money management di sana. Ya, terus kita lihatnya kalau yang day trade itu tick by tick, ini gerakannya bukan hanya detik ya. Kalau tick itu di bawah per detik sebenarnya. Ya, detik kan 1, 2, ini sebelum 1 ke 2 itu udah gerakannya bisa cepat sekali ya. Nah, kalau swing trade lebih melihat big picture, jangka panjangnya bagaimana dan seterusnya ya. Jadi ini bedanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, nah swing trade ya, nah, saya cari garis biru dulu. Oke, nah kita swing trade tuh pengen mencari cuan di sini ya. Nah kita low di sini, jual di sini ya. Low di sini, jual di sini ya. Jadi mencari swing, makanya namanya swing ya, mencari gerakan naik turunnya ya. Nah gerakannya seperti ini, swing high, swing low, swing high, swing low ya. Udah high turun. Nah ini chartnya apa teman-teman? Chartnya apa? Trennya? Uptrend, Pak. Ya, kenapa bisa uptrend? Higher high. Apanya yang higher high? Dia punya chartnya itu candle-nya udah lebih tinggi kan? Ini loh, teman-teman mesti ngomong nih, swing high-nya lebih high, swing low-nya lebih high. Oke ya, jadi kita istilah baru sekarang. Kalau kemarin high, higher low, itu kan mungkin per candle. Sekarang sudah lihat swing-nya, swing high, swing low, swing high, swing low. Swing high-nya higher high. Betul, di sini higher high, swing high-nya bisa lihat? Iya. Swing low-nya higher high.
Oke? Jadi Oke, ada Pak. swing high, swing low. Ada yang belum jelas? Ini menjadi basic soalnya. Swing high, swing low. Kalau nggak jelas nanya ya. Karena Cuman nentuin itunya, Pak. Maksudnya garis yang titik swing high-nya, swing low-nya gimana, Pak? ya kan ini kan gini. Tarik aja. Aurel, ini kan sudah ini swing, ini low ya. Oh, dia ada V gitu ya, Pak, pas dia mantul gitu ya? Betul, dia mantul ke atas sampai dia turun lagi, oh berarti Oh, dia swing high. Terus dia turun, mantul berarti swing low. Oh iya, oke, dia oke. lebih tinggi. Oh iya, dia lebih tinggi. Oke. Oke, Pak. Oke. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini contoh candlenya ya, swing high. Tuh. Swing high, swing high. Ini swing low-nya. Ya, swing low. Gambarnya biar lain gimana ya. Oke, swing high-nya bulat. Ya, bulat. Swing low-nya tak kasih segitiga. Swing low. Swing low. Swing low. Swing high. Coba dipandangi dulu. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Belinya ketika di mana? Belinya di mana? Kalau mau buy? Swing low. Swing low, Ya, swing low. Jualnya di? swing high. Ya. Ya, jadi nanti kalau live trade saya ngomong ini udah swing high, swing low, teman-teman sudah tahu. Oke. Oke, nah untuk itu ada beberapa indikator ya untuk selain melihat candle tadi mungkin teman-teman akan dibantu oleh beberapa indikator ya. Yang pertama RSI, Relative Strength Index. Nah ini untuk melihat overbought, oversold ya. Kalau di bawah 30 oversold ya, below. Nah ya, kalau ini harusnya di atas ya, di atas 70 overbought ya. 30 di bawah 30 apa? Oversold. Artinya bahasa Indonesianya oversold itu apa? Jenuh jual. Hah? Jenuh jual. Harga di bawah. Oversold itu diterjemahkan apa secara ya, jenis jual, arti lainnya penjualannya berlebih. jualnya berlebihan. Haki ya. Artinya sudah Murah. kalau overbought artinya Penuh beli. nah gitu ya. Aurel mic-mu menggema. Bergema, Pak. Oke ya. Jadi RSI ini menentukan apakah ini murah atau mahal. Ya. Sehingga di situ bisa menjadi swing high apa swing low. Jelas, teman-teman? Ayo digabung-gabungkan dulu pengertiannya. Jadi kalau oversold biasanya swing apa? Murah. Swing apa? Kalau Swing low. oversold swing Swing low. low. Betul. Nanti menyimak. Swing low. Kalau overbought
Swing Swing. high. Swing high, Pak. Oke ya, jelas ya. Jadi, tapi itu theoretical, nanti prakteknya banyak variasinya. Tapi kita harus tahu basic teorinya. Oke? Nah, ini contoh. Nah, ini memasuki area oversold. Betul? Di bawah 30 nih garis ini. Berarti ini swing. Swing. Swing low. Oh. Oh. Jelas. Begitu. Gampang? Basmi gampang? Gampang, Pak. Sekarang. Kalau diterangkan gampang. Oke. Nah ini ada tren turun ya. Ini satu trik lagi RSI ya. Tadi kan 30-70. Nah, kalau kita mau lihat apakah ini reversal atau hanya retracement, ya. Reversal pakai apa ya? Atau retracement RT. Nah, itu pakai RSI 50. Tengah-tengah. Kalau sedang turun dan turunnya bablas di bawah level 50, artinya reversal apa retracement? Refresh. Yo, saya ulangi. Hilang, Pak. Diulang ya, yang perlu konsentrasi. Ini kalau ikut kelas tuh enaknya begitu. Kenapa sekolah enggak cuma bisa pakai YouTube ya. Ini karena kita bisa interaksi. Oke, level 50 apa, Bu? Dulu sekolahnya sering madang. Nah, jangan madel makanya. Oke ya. 50 level it's matter ya. Kalau dia melebihi 50 ya, berarti dia itu reversal. Jadi dari tren naik turun melebihi level 50 ini berarti dia bablas. Kalau enggak melebihi 50, nah, mantul berarti dia cuma retracement. Oke. Ini konsepnya mungkin teman-teman kalian sering pakai kayak saya sering pakai middle downtrend loh teman-teman. Kalau turun kena middle downtrend mantul lagi berarti cuma retracement. Kalau kena middle downtrend turun lagi berarti reversal, bablas turunnya. Oke? Apakah di copy? Pak. Ya, jelas, Pak. Oh, Udah jelas? Jelas, Pak. Jadi kalau Time frame-nya ngaruh nggak, Pak? Hah? Time frame-nya kalau diubah-ubah ngaruh nggak nanti? sama pengertiannya. Enggak. Suatu indikator harus sama di setiap time frame. Kalau enggak dipakai. Oke? Alah. Oke. Jadi di bawah 50 apa? Ini 50 nih. Reversal. Reversal. Kalau mantul, Retracement. ya Munggah. retracement. Kalau reversal bablas, oke? Itu gampangnya, gambarnya boleh di screenshot biar ingat. Lanjut. Kalau nggak ngerti tanya ya, jangan malu. Terus tadi leading kita pakai RSI, sekarang yang lagging kita pakai MACD. Ya, MACD itu stand for Moving Average Convergent Divergent. Ya, ini lagging. Kalau leading itu sifatnya mendahului, kalau lagging itu telat. Bagus mana? Yang mendahului apa yang telat? Mendahului. Kok bisa? Dikasih tahu duluan. Tapi Yang lagging lain mungkin ada. lebih ini ya, Pak. Lagging lebih confirm ya, Pak. Lah itu masing-masing punya kelebihan. Kalau leading suka salah, betul? Kadang salah. Kalau lagging banyak benernya, tapi telat.
Jadi ini ada dua sisi. Nah, the best of it ketika leadingnya ngomong naik, laggingnya ngomong naik. Jadi confirm kan? Betul nggak? Leading ngomong naik, lagging ngomong naik, confirm gitu Pak. Iya. Jadi ya, kalau leadingnya ngomong naik, laggingnya ngomong turun, gimana? 1 peluru, Pak. Leading. Ya, bisa 1 peluru, bisa titip sendal dulu dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau confirm dua-duanya antara leading dan lagging bagus. Jadi masing-masing punya kelebihan. Ya, sifatnya lagging karena dia ngitung ya, moving average itu kan ngitung rata-rata sekian hari. Jadi ya pasti telat. Ya. Tapi itu kalau confirm ya lebih jos ya. Oke, nah ini cara teman-teman harus ngerti. MACD line itu sebenarnya yang biru. Yang apa? Biru ya. Sedangkan yang merah itu namanya signal line. Biru. Signal line. Ya, dicatat ya teman-teman, jangan mengandalkan YouTube ya. YouTube mungkin belum tentu, ini nanti recordingnya belum tentu berhasil ya. Di teman-teman. Kadang-kadang karena saya juga beberapa kali ya, kayak kemarin yang ngejreng kemarin suaranya lupa, nggak masuk. Banyak kendala. Oke ya, jadi MACD line itu yang biru, signal line yang merah. Nah, terus yang ini batang-batang itu namanya MACD histogram. Oke. Nah, MACD line, nah ini MACD line, signal line atau trigger line ya. Ya ini nama lainnya bisa signal line, bisa trigger line. Kalau dia di atas garis ini ya, ini garis kayak nolnya ya. Nah, ini artinya positif di atas, ya. Kalau di bawah ini artinya negatif. Begitu juga histogramnya. Kalau di atas positif, di bawah negatif. Ininya MACD dan single line. Kalau di atas positif, di bawah negatif. Oke? Kita buat pengertian yang sama dulu, baru nanti saya kasih tahu cara membacanya. Sudah dicatatkah? Pak, maksudnya negatif positif itu menunjukkan apa Pak? Jelek sama bagus gitu ya? Nah nanti, ini pengertiannya dulu. Di atas Oke. ini positif, di sini negatif. Oke ya? Kita samakan dulu pengertiannya, biar punya. Sudah? Jelas? Coba saya tes dulu. Yang garis biru apa? Cepat jawabnya. MACD. Yang merah? Signal line. Atau nama lainnya? Trigger line. Trigger line. Ya. Di atas titik 0 artinya? Positif. Ya, di bawah negatif. Oke ya? Sampai di sini jelas? Jelas Pak. Nah, cara membacanya sekarang ya. MACD below zero, ya, MACD below zero, ya, indicate downtrend, ya. Nih, kalau saya ngomong MACD itu berarti garis MACD ya. Oke? Biru di bawah 0 berarti Downtrend. Berarti kalau biru di atas Uptrend. oke. Ya. Capai. Oke ya, sudah. Ketiga, MACD line above trigger line is a bullish signal.
Ya, jadi MACD garis biru di atas merah berarti ya, sorry yang ini dulu. Yang ini. Nah, biru di atas merah berarti ini apa? Bullish Munggah, Trend. Pak. bullish signal BLS. Oke. Kalau sebaliknya di sini C ya. Biru di bawahnya merah, ini bearish BRS, bearish signal. Oke. Nah, si poin C ya. Bahkan ini namanya strong downtrend ya. Karena kan sudah di bawah area negatif, betul? Di sini area positif ya. Sudah signal MACD-nya di bawah signal line bearish signal di daerah negatif, strong Downtrend. Nah, sebaliknya ini ketika biru MACD di atas single line di positif berarti ini strong Uptrend. sub. Nah. Jadi walaupun di sini bullish tapi belum strong. Oke? Tapi ada sinyal buy. Bullish signal. Kalau di sini strong. Bisa lihat bedanya enggak? Di sini juga ini jelek nih. Apa? Bearish. Bearish signal BRS juga, tapi bukan strong downtrend. Masih di area positif kan? Nah, apakah sudah jelas? Jelas. Mulai berkunang-kunang, saudara. Otaknya dipakai untuk berpikir. Dicatat. Nah, Jelas, ini, Pak. iya, nanti saya tes kalau bilang jelas. Oke, nah Iya, ini baru mau lanjutin. Jelas kalau lagi udah ngadepin chartnya bingung. Nah, ini yang penting ya, karena kita mau swing toh. MACD line below zero. Ya, MACD line below zero ya di bawah, berarti negatif ya. But above the trigger line ya indicate a possible trend reversal. Nah, ini kan kita mau dapat cuan banyak. Ini di atas ya negatif. Nah, ini tuh sebenarnya walaupun sebelum strong uptrend tapi ini menjadi sinyal Baik. reversal. Sinyal reversal. Ini juga sinyal reversal. Ya. Coba diendapkan dulu. Ini harus didukung volume nggak Pak ya? Kalau Nah, itu nanti pasti ada beberapa hal yang ini baru salah satu bagian, baru nerangke bagian-bagiannya pahala. Selama ini mungkin Anda enggak terlalu ini ya. Maksudnya, oh ini masih di positif dan sebagainya. Sekarang Anda bisa lihat. Oke? Oke, Jelas? Pak. Nah, jadi yang paling bagus ketika MACD di atas ini positif. Ini strong uptrend. Betul? Cuma kalau mau beli trend reversal ada di sini. Nah, oke. Kalau di sini sebaliknya, kalau ini turun berarti bisa juga trend reversal loh. Sebaliknya, betul nggak? Walaupun masih positif nih, harusnya masih kan, tapi bisa jadi menjadi sinyal. Oke, jadi kalau Anda beli di sini dan ada cross dead yang di sini mungkin kita ngomong golden cross, di sini dead cross.
ini ada. Nah, yang paling amsyong ketika dead cross ininya negatif ya. Nah, itu juga bahaya, lebih bahaya lagi. Tuh. Sudah jelas? Krik. Bingung. Enggak ya? Pak, ini sama dengan berarti yang depan itu Pak, yang swing golden cross sama dead cross itu bisa diartikan sama dengan yang swing low high itu nggak Pak? Nah, nanti dipakai indikator ini kan, kalau swing high, swing low kan candle-nya, betul? Terus indikatornya gimana? Ya, dia turun, ini swing low, lihat confirm dengan MACD-nya turun di bawah signal line 2. Oke, swing high. Oh, ini swing low nih. Kok tahu ya, ini candle-nya membentuk reversal, tanda-tanda reversal ada 2, candle apa? Formasi. Gimana Pak? Tanda-tanda reversal ada 2 formasi candle apa? Yang pertama? Inside bar Dan higher high. Nah, terus tinggal lihat, oh masih D-nya juga confirm Pak. Iya, swing low. Oke. Jadi Anda dibantu oleh indikator supaya nggak bias. Itu kan yang menyebabkan kita seringkali kalau sudah punya barang bias. Pak, kalau sudah jam trading kok saya jadi susah ya? Ya iya, karena kita bias. Kita lihat semua indikator ngomongnya bagus. Lihat candle. Oke, Anda dibantu indikator untuk bisa objektif. Anda dibantu pengertian candle supaya objektif. Oke? Oke, Pak. Nah, terus, ini trading signalnya gimana? Nah, ini paling bagus ketika ini ada MACD crossover, ya. Ini sudah tanda-tanda turun-turun sinyal reversal, ya kan? Ini swing apa berarti? Swing Low. Swing low, dan dia akhirnya naik. Oke? Sampai Oke, Pak. Ya. Dari two moving average different setting ya. Jadi intinya yang MACD ini lebih lambat, yang sinyal line lebih galak. Nah, ketika cross bagus. Oke. Nah, psychology of high and low. The recent high range of any stock show the maximum power of bull on or buyer. The recent range reflect the maximum power of the bear during the trading range ya. Jadi intinya ketika bulls itu yang berkuasa buyer, ketika bear yang berkuasa seller. Ya. Ya, ini juga dia ngomong the closing price itu matters ya. Jadi kalau Anda misalnya pakai candle daily ya tunggu closing hari itu, pakai trading hourly ya tunggu jamnya selesai, ganti jam. Jadi selesai jam, saya pakai hourly. Jadi jam 10 baru candle hourly-nya confirm. Ya. 15 menit juga gitu ya. 5 menit juga begitu. Jadi nunggu close. Kalau enggak gini-gini ya. Nah, itu secara psikologi kita lihatnya harga closing itu penting ya. If the bull unable to close market near top of the rally, jadi ketika naik ya terus dia kena rejection pada jualan, turunnya jauh berarti kekuatannya kurang. Tapi ketika dia naik ada rejection sedikit berarti masih buyer berkuasa. Demikian juga ketika turun ada rejection untuk dia mantul naik, kalau sedikit ya dia seller berkuasa Mas. Tapi ketika ada rejection tinggi, candlenya sampai naik, body candlenya tinggal kecil, itu ada bayarnya malah sangat kuat. Itu hanya psikologinya aja.
Apakah jelas maksud saya? Jelas, Pak. Nah ini cara pakainya ya. Turun. Nah, ini sebenarnya ada sinyal buy di sini. Betul naik sih. Nah, kalau teman-teman ini sebenarnya ada garis trend line, dia selalu kena sini turun ya. Ini juga ini positif lagi. Nah, ini kena, ini tembus nih. Josh. Break trend line. Ya, masih di oke. Ininya juga RSI-nya juga divergen. Artinya harga turun, emang RSI-nya naik. Josh. Ya. Nah, ini juga ada sinyal sell di sini, ya kan? Ada turun-turun. Nah, ya ini sih turun-turun, harganya masih naik-naik nih. Gimana ayo? MACD-nya dead cross. Divergen. Ya, divergen. Akhirnya dia turun. Ya. Terus ini ada sinyal buy lagi. Positif, ini harusnya lebih berani. Ya. RSI-nya juga keluar dari 30 apa? Over? So, Ya. Oke. Oke, masih udah ya. Gampang ya. RSI juga gampang, hanya oversold, overbought. Nah, sekarang tidak cukup ya untuk swing itu perlu tahu banyak hal ya. Perlu tahu mana support, mana resisten, dan resisten bisa menjadi support ketika tembus. Ini another resisten lagi. Konsep ini apakah mengerti? Support di mana banyak orang beli. ya, makanya mantul. Resisten di mana banyak orang Jual. nah, makanya turun. Dan ketika dia break ya menjadi support, resisten, support, resisten, support. Oke ya, bisa ya ini ya. Gampang ya. Nah, itu menandakan sebenarnya kita mau belajar yang namanya demand and supply zone. Nah, demand zone risikonya minimal, jadi beli di support, potensial profitnya gede, ya. The probability for right trade is high. Jadi kalau beli di support tuh harusnya banyak bener nih. Ya, identify-nya juga nggak sulit sebenarnya. Oke ya. Nah, demand zone, support. Beli di support. Oke, ini demand zone nih. Demand, banyak orang beli, banyak orang mau. Oke, karena merasa harga udah murah di sini. Harga udah murah. Oke, terus supply zone. Oke, supply zone. Ini sendiri ya jualan ya. Jual di selling ya. Kalau tadi buying, ini selling. Ya, risikonya high profit ya, ya sama sih. Jadi ini contoh, ini demand zone, buy, supply zone, sell, sell. Buy on support, sell on Resistance. Ya, diingat-ingat namanya bosor. Bosor. SE2. Buy on support, sell on Resistance. bosor, double S. Oke.
Pak, ini beda sama BOW berarti ya Pak? Nah, BOW itu salah satu bentuk dari BOS, buy on support. Ya. BOW itu buy on weakness itu sebenarnya bisa on support atau bisa di bawah support. Oke. Di bawah support. Jadi nanti saya kasih contoh ya. Kenapa beda ya. Kita tangkap ini dulu, bosor dulu. Ayo pada ingat bosor singkatannya apa? Buy on support, sell on resistance. Ih, Pinter. Nah, Bu Lasmi bosor apa beser? Robin ya. Yang jelas beser itu namanya Aurel. Kok tahu sih Pak? Numpang WC ya Pak? Di mana-mana itu datang WC di mana? Gitu kan? Iya. Aurel lo, diapalin lo. Saya sampai ke tempat Pak Robin nyarinya WC dulu. Pak, di ujung tuh BOW tuh Pak. Tuh yang glosor ke bawah BOW Pak. Ya. Ini ya, bosor. Nah, memang kadang-kadang ada lewat ya, tapi ini sebenarnya kalau Anda perhatikan ya, ini very tricky ya, tapi teman-teman sama perhatikan. Ini swing apa? Swing high. Ya, swing high-nya semakin turun, ya kan? Jadi arahnya ke bawah. Nah, ini akhirnya jebol dan bablas. Tapi ya kita masih bisa profit, ya swing low. Nah, swing high-nya semakin turun ya hati-hati. Ya. Ini kayaknya ASLC nih Pak. Nanti kita lihat ya. Jadi udah ngerti ya, bosor ya. Demand and supply zone. Wah, udah RSI tahu, MACD ya sekarang supply and demand zone bosor. Udah dapat 3 nih. Basic dari swing. Lanjut. Lanjut. Nah, ini yang lebih complicated ya. Demand, supply. Ketika jebol menjadi Supply. loh, supply jebol menjadi Demand. ya. Terus ya. Supply become demand. Kalau di break terus ya sebaliknya nah ini sebaliknya kalau turun-turun terus ya demand menjadi supply. Support menjadi resisten, tapi ngomongnya lebih keren ya, supply demand supaya teman-teman gampang. Oke, nah intinya begini ya, cara pakainya ya. Kalau kita mau ini mau nge-shot ya, kalau kita lihat yang kanan aja. Ya, habis rally ya. Habis naik, ya dia membentuk sideways dulu ya. Terus ketika break, nah jalan. Ya. Supply zone sebaliknya ketika turun kita sudah turun mungkin sudah kita udah TP. Nah ini kan dia sideways dulu. Jangan serta merta kita beli karena kalau dia drop, ini untuk nge-short. Ya, kita pakai yang ini aja, buy. Oke. Nah, kalau turun dia tembus ini ya bagus, Jos. Ya, pakainya begitu. Oke, nah ini pahala perhatikan ya. Ini teman-teman juga perlu catat ya. Trading foundation. Nah, ini harus tahu. Right entry, buy at demand zone. Oke, buy on support. Find out IHSG trennya dulu. Ya. Pattern, ada patternnya apa? Bearish or bullish. Pattern itu bisa mau double bottom, double top, head and shoulder, inverted head and shoulder, atau tadi gampang pakai MACD, ya kan? MACD-nya positif atau negatif. MACD lainnya di atas signalan apa enggak, itu juga bisa.
untuk membantu kita kenal pattern. Kalau susah, ya pakai MACD udah dibantu. Terus always check volume, ya, volume demand and supply zone. Kalau ada di demand volumenya di atas rata-rata, volume rata-rata. Kalau di demand gimana? Bagus nggak? Yo, coba dicerna kata-kata. Di demand zone volumenya di atas rata-rata. Bagus apa jelek? Demand zone orang banyak. Bagus, Pak. Dengan alasan, Orang banyak beli, kan harga naik. ya, jadi mungkin paling gampang pengertiannya ada unusual volume di demand zone, di support. Bagus dong, kemungkinan naik. Kalau di supply zone, volumenya tinggi. Jelek. Orang banyak jualan. Nah, belum tentu sebenarnya. Bisa jadi juga break kan, resistennya. Betul nggak? Oke, Gimana, Pak? kalau Di demand. di resisten terjadi banyak jualan, nah volumenya gede itu belum tentu semua jualan kan, bisa ada yang beli kan, betul nggak? Oh, Kan bisa break resistennya. Jadi very tricky. Kalau kita beli and demand gampang. Nah, apakah di supply zone jual? Nah, ketika volumenya tinggi, nah itu juga menarik sebenarnya. Ya. Bisa jadi banyak orang jual, bisa jadi banyak orang beli. Oke, nah makanya terus lihat candlenya itu, kalau kita lihat histogramnya merah atau hijau. Oke, yang volume itu loh. Kalau volumenya hijau berarti banyak yang warnanya histogramnya ya. Kalau merah banyak yang buang. Jual. tuh, tinggal lihat di bawah. Nah, always show the strength of direction of stock index ya. Jadi kita lihat secara umum trennya uptrend apa downtrend ini juga bisa dilihat pakai MACD, pakai RSI ya. Itu dasarnya kita bisa lihat. Oke. Nah, ini yang penting karena market menurut saya IHSG bakalan bagus ya. Ya. Penutupan kemarin asing masuk 2 triliun lebih. Nah, itu tanda-tanda asing itu apa ya, percaya banget dengan kita ya, dengan market kita. Oke, nah ini tanda-tanda reversal, betul ya, inside bar, break, naik. Oke, di sini jelas? Jelas. Kalau belum jelas, tonton video yang judulnya Bandarmologi Explain ya di YouTube. Oke, nah ini ada satu lagi yang mungkin jarang saya sebut ya. Bullish Island Reversal. Nah, ketika dia turun, ada gap, besoknya naik. Nah, ini kayak Island Reversal ini juga bagus. Jarang sih. Oke, terus sama bearish, inside bar, close di sini, turun. Gampang ya ini ya. Seperti biasa. Jadi kalau kita udah punya barang, ada inside bar, besoknya lower low, buang. Nah ini juga sama, bearish island reversal. Itu harga gap up, besoknya gap down, buang. Karena dia mau turun. Oke, sampai di sini jelas? Jelas. Nah ini juga sama, mungkin turun. Ini masih lower low belum ya? Lower low. Nah ini ketika hair high tinggal sama naik. Ya ini ada inside, ada outside bar, besoknya lower low, jual. Oke. Nah ini juga kalau secara formasi ya terjadi double top, jus.
turun. Ya. Saya hapus dulu. Nah, naik, kalau kita mau udah, wah telat, biarin Pak. Nah, sempat naik nih, tapi habis itu turun lagi. Breakdown ini jangan sampai Anda pegang, karena ya menurut teori hanya sekitar segini, ya sorry segini. Tapi bisa dapat bonus sampai banyak. Ya. Oke, itu pola-pola. Kenapa sih kita mempelajari pola? Karena history repeat itself ya. Biasanya, oh ya, semua ngomong oh, ini double top ya pada buang. Jadi apa ya? Confirmation biasnya terjadi. That's why technical itu work karena semua memikirkan hal yang sama. Oke, nah ini yang bagus ketika head and shoulder ya. Ini shouldernya, ini kepalanya. Nah, ketika break, dress, ini ya pola reversal. Ya. Oke, atau reversal yang lain ketika break trend line-nya. Ya, ini kan sebenarnya ada invisible trend yang bisa kita tarik. Dia setiap kali lihat ya, bukan garis lurus. Ke sini turun. Ini ke sini bablas. Nah, ini reversal. Ya. Pak, saya susah narik garis, nanti gampang kok dikira-kira bisa ya. Bisa aja. Oke. Nah, orang ngomong kayak ini loh. Naik turun ini retracement. Naik turun ini retracement. Naik turun retracement. Lihat ini hanya swing apa? Swing Swing low, swing high. Swing low dong. Swing low-nya Yang masih bawahnya. Swing low-nya masih higher high kan? Iya, iya. Swing high-nya juga higher high terus nih. Ketika dia turun, ya lihat swing low-nya di sini. Ini bukan retracement, sudah lower low kan? Ini ke sini lower low, ngerti nggak? Iya. Nah, sebenarnya ketika break ini sudah jual. Sudah nggak membentuk higher high lagi kan, ya minimal kurangi posisi. Ketika dia swing low di sini udah pasti jual semua, walaupun sempat naik habis itu turunnya dalam. Nah Pak, boleh enggak pada waktu swing low itu enggak saya jual dulu, siapa tahu nah boleh, tapi ketika dia membentuk lebih low harus Anda jual, karena belum tentu seperti ini, belum tentu tiba naik. Tapi intinya sinyal jual di sini sudah sinyal jual, ini juga sinyal jual, confirmation. Oke, ini real world membedakan retracement dan not retracement. Ada pertanyaan? Udah, Pak. Pak, Ya, Robin, Bapak kan tadi bilang apa harus memperhatikan apa asing ya. Itu hanya khusus untuk saham yang besar-besar aja Pak atau gimana ya? ya secara umum sih itu kayak kita lihat cuaca. Cuacanya mendung, cuacanya cerah gitu. Kalau cuaca cerah kan kita pergi dengan santai. Betul? Kalau mendung harus bawa jas hujan, bawa payung. Kalau terutama yang memang betul, terutama yang big caps, yang asing sangat asing masuk itu penting. Kalau yang gorengan ya suka-suka dia, cuma tetap kalau indeksnya, tapi lihat kalau indeksnya bagus, memang yang main ya yang big caps gitu ya. Nah, yang gorengan tanda petik itu memang mainnya pada waktu indeks jelek. Sebenarnya kategorinya gimana? Kalau misalnya gorengan apa enggak? Ya bisa dilihat sih kalau misalnya di beberapa saham yang asing masuk dia tetap nggak ngangkat, ya berarti itu asing-asingan doang. Secara umum Anda bisa pakai analisa itu. Tapi
secara umum misalnya kita ngomong IDS 80 itu asing pengaruh, sampai Kompas 100 tuh asing masih pengaruh. Oke. Oke, Pak. Kalau yang di luar Kompas 100 atau IDS 80 ya memang asing less effect. Iya, lanjut. Nah, begitu juga dengan kadang waktu downtrend, setiap kenaikan ini selama nggak jebol, Pak saya bingung garis, ya udah nanti ada kita pakai garis MA. Ya, selama nggak nembus garis ini ya masih susah. Ketika dia break, nah ada peluang untuk naik. Ya, jadi tidak harus sebuah garis, tapi bisa sebuah step, tidak harus sebuah tren, tapi sebuah MA nanti juga bisa. Makanya kita ada beberapa di bot itu ada yang MA 200 gitu kan, bisa lihat. Nah, retracement, consolidation, and breakout. Ini apa? Yang ini? Sideways. Konsolidasi. Ya, sideways consolidation. Breakout. Consolidation. Breakout. Oke. Yang ini retracement. Retracement. Gampang? Bu Lasmi ini apa, Bu Lasmi? Reversal Pak. Reversal. Retrace. Ya, retrace dong. Kan dia low-nya nggak lebih low dari ini kan. Kalau yang ini Aurel? Konsolidasi. Ya, yang ini? Breakout. Ini Bu Lasmi? Sideways Pak. Terus yang ini? Retracement. Breakout. Oke, gampang ya. Nah, oke, ini pertanyaan, ya kan? Ada garis ini tembus. Ya. Betul. Masuk ke daerah sini namanya apa? Berarti? Daerah ini Resistance. atau Resisten Pak. supply zone, oke? Supply. Ya, resisten atau supply zone. Turun, ya. Nah, dari sini bisa dinamakan apa? Demand zone. Ya, dimension ketika jebol gimana? Jual. Nah, jelek. BOW. Ya, ini dimension lagi. Beli di dimension, ya kan? Nah, tembus resistance, supply zone, bablas. Gitu seterusnya. Oke, nah trend reversal secara spesifik ya, bisa pakai pivot, pakai trend line, price channel. Indikatornya bisa pakai moving average, downtrend yang sering kita pakai MACD. Volume bisa pakai OBV, kita juga ada ya. Jadi teman-teman tinggal pakai. Yuk kita langsung contoh, kalau pakai Fibo. Nah, Fibo itu sampai retracement levelnya ya ini 61%, 50, 38 masih retracement. Ya, kembali ke sini ya 0. Ya, ketika bull turun dari sini mantul, nah ini kekuatannya di sini. Kalau dia mantul di sini 38 strong. Kalau 50 mantul normal trend. 61 mantul weak, trendnya lemah. Jadi jangan dipaksain. Kalau sudah di bawah 100 ya udah reversal, balik dari bullish menjadi breakdown. Ya, saya nggak pasang Fibo Mas ya. Nanti coba saya cari di mana yang bisa saya Fibo ya. Tapi untuk lihat misalnya harga itu mantul di sini 38, oh masih uptrend nih, beli di demand zone. Oke. Kalau mantul di sini ya ini normal trend. Jadi masuk di sini dan masuk di sini duitnya beda, betul ya. Kalau di ini masuk harus lebih berani. Nah, di sini udah mulai, waduh, kurangi posisi mungkin ya kan.
karena trennya melemah walaupun mantul-mantul. Sampai dia kembali ke sini baru kita nambah. Kalau di sini boleh beli nggak? Tunggu. Jual. Nah, ini yang mau POW itu di sini, tapi berbahaya ya, kemungkinan bisa turun. Pak, tapi kalau mau BOW juga mesti tunggu candle itu dulu kan Pak? Tetap Iya. mesti tunggu. Kayak tanda-tanda reversal tadi dengan Iya, banyaknya, dengan candle, dengan MACD, ya ini hanya untuk melihat retrace saja. Jadi sebuah retrace itu bisa dilihat apakah retracement itu cukup kuat apa enggak itu dari Fibo. Nah, kalau saya di bot itu pakai pivot ya, di slash bid itu pakai pivot. Nah, itu langsung kelihatan resistance 1, resistance 2, support 1, support 2, support 3. Oke. Nah, cara membaca pivot gini. Ini indikator leading juga ya. Kalau harga di bawah pivot dianggap bearish. Harga di atas pivot dianggap bullish. Oke. Jika turun di bawah pivot, harga pertama adalah support 1, turun menjadi support 2. Harga naik RR1, resisten 2, resisten 3, dan seterusnya. Nah, ini contoh. BRI. Di atas pivot berarti apa? Nih. Di atas pivot berarti Bullish. Nah, jadi mantul dari pivotnya persis nih, ya kan? Nah, kalau sampai jebol, supportnya di 46, 45, 44, ya. Resisten selanjutnya, nah paling bagus hanya retrace di sini ya. Nah, targetnya BRI sebenarnya di 5.025. Kayak ini XD toh ya, jadi wajar ada bantingan. Bagus tapi masih bullish ya. Oke, dan ini kalau kita lihat di sini juga ada dimension ya, betul nggak? Support kan, banyak orang beli mantul kan. Ini consider ini di dimension. Oke, strategi swing word that work ya. Kalau ranging, beli di support, demand zone, jual di supply zone. Oke. Atau ketika ya ini swing low ya, swing low di garis-garis yang kita lihat ya, bisa pakai MA, bisa pakai trend line, nanti bisa pakai beberapa cara ya. Nah, hati-hati kalau memang ada rejection ya, itu ya berarti kita jual. Nah, kalau jebol support swing low ya kita jual. Oke, komposit IHSG, bagus nggak nih? Ya, dia sudah, ini katakanlah, lihat ya, ini sebenarnya demand zone kita bisa lihat di sini ya, betul? Mantul kan? Demand zone. Orang di sini udah ngomong murah. Ya, ini ya, kita di sini punya data foreign dan punya akum ya. Akum itu big money masuk atau keluar. Nah, ini lihat asingnya masuk 2T lebih nih. 2,270. 2T 270 miliar. Wih, banyak itu saudara-saudara kalau buat beli es teh dapat berapa. Terus ini juga akumnya naik ya. Keluar dari dimension. Oke. Nah, kalau pakai trend line, nah ini teman-teman nggak usah saya gambarin. Sebenarnya ini bisa otomatis ya. Yang beli trend line dia break, ya kan? Bagus. Lihat di sini. Golden cross. Ya. Oke. Kalau ini gambarnya kebalik ya. Kalau tadi saya gambarnya yang MACD line yang warna Biru. Oh, terbalik ya, Pak? Balik. Sorry, saya tadi ngasih contohnya. Enggak saya cek ya. Yang betul ini ya.
Yang merah itu hemasidilan, yang biru signal line. Ya. Nah, ini baru mau ada ini kalau ini ini golden cross berarti sinyal apa? Bullish. BLS. Bullish strong. Signal. Bullish. Bullish signal, bukan Iya, strong. iya, iya. Strongnya Bukan di strong. atas. Ini masih negatif kan, betul nggak? Iya, iya. Ini daerah positif. Terus RSI-nya di mana? RSI-nya nggak ada. Oh ini. Atas, Pak. RSI-nya di atas 50. Wih, ya. Belum, Ding. Oh, sudah. 50, Pak. 50. Kalau break 50 arahnya ke 7.000. ya, artinya arahnya naik, ya kan? Jadi indeks confirm bagus ya Pak. Udah di mulut, belum di mulut buaya. Nanti kita lihat mulutnya siapa. Ini enggak bicara mulut nih biasa. Benar salah. Senangnya buaya ya. Nah, contoh sekarang pakai Bank Mandiri. Ya, lihat ya, dia break trend line-nya. Nah, kalau di kita ada yang namanya cendol, ya, cukup powerful, dan ini adalah dimension di sini, ya, mantul, dia break trend line kencang. Ini hijau-hijau itu artinya tren jangka pendek 5 hari, berapa? 30 hari dan 90 hari. Tren jangka pendek, menengah, panjang, oke semua. Ya. Itu Mandiri. Besok ex-date mungkin akan turun. Akankah turunnya sampai ke ini? Nah, ini kan jadinya sebenarnya ini apa? Kita gambar ini area apa? Resist. Supply. Ya, supply zone atau resist. Semoga ya paling nggak ke sini ya. Nah, ditambah ini sebenarnya sudah ininya gimana? MACD-nya? Cross. Iya. Golden cross. Dan sudah di area positif ya. Positif, iya. Nah, harus sisi lanjut. Jadi kalau besok turun-turun sebenarnya menarik, ya kan? Ini MACD-nya juga 65, ya, belum masuk area over. Kalau 70 over. Overbought. Ya. Oke, nah cara kita lihat secara akum. Ya, akumnya jelas-jelas uptrend sejak di sini ya. Nah, memang capeknya tuh di akum kok turun, Pak. Nah, pada satu saat akan jebrot naik. Ya. Nah, ini ya kalau Anda swing sebenarnya ya sudah cuan daerah-daerah ini kita beli ya, keluar dari support kita beli lagi di sini boleh. Oke, guys, sekarang kalau lihat pakai buaya swing bagaimana? Waduh Pak, itu bukan di mulut buaya lagi Pak. Mencolot dari mulut buaya, ya kan? Iya Pak, udah naik terus. Golden cross beberapa sempat dead cross, tapi ini golden cross lagi. Nah, sebenarnya demand zone kalau pakai buaya itu ada di fraktal. Oke ya. Di fraktal garis putus-putus itu dimensionnya. Nah, ini dimension nih. Wah. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat tren di bawah mulut buaya downtrend. Betul? Di atas mulut buaya uptrend. Dalam mulut buaya Sideways. Ini sempat breakdown ya Mandiri, tapi ya ini lihat. Turun higher high, tanda-tanda reversal, inside bar, garis
jelas. Jadi kita sudah beli sejak 10.000 sekian. 10.000 ya, 1.100 misalnya. Sekarang 10.9. Berapa persen itu? 800 perak. Lumayan ya, hanya dalam waktu 2 hari. Luar biasa itu, Pak. Oke. Nah, kalau kita pakai yang momentum, ya, kita pakai apa ya ini? MACD ya. Itu sebenarnya ini kita bisa lihat ya, ketika harga berada di atas garis-garis MA yang bulat-bulat ini uptrend. Ya, ketika di dalamnya mereka masih sideways, di bawahnya sini dia downtrend. Nah, lihat ini secara umum ada MA 200 ini selalu menjadi garis sakti ya. Kalau dia kena sini biasanya mantul. Kalau sampai turun di bawah ini downtrendnya lumayan kencang. Ya, kalau mantul di sini biasanya keren banget. Karena orang merasa sudah murah level MA 200. Nah, sekarang saya paling seneng kalau swing tuh pakai apa? Persen band. Lihat ya, gampang soalnya area deket-deket gini gambar. Ini anggap aja yang merah ini pivot. Ya. Daerah sini adalah daerah beli. Ya. Daerah sini adalah daerah jual di atas merah. Oke. Daerah beli, daerah jual. Nah, ketika turun, ini higher sudah jadi sinyal menarik ya. Tinggal tunggu aja. Terus ini inside bar. Nah, tunggu break di sini. Nah, ini masih area beli, boleh beli. Baru terus ada golden cross. Ya udah. Baru ada sinyal dead cross di sini. Ya. Beli di sini, jual di sini, untung nggak? Untung. Pak. Nah, ini ketika lupa ini habis ini tidak mau masuk ke daerah beli lagi ya, kita kan bisa lihat ternyata di sini garis ini menjadi dimension, betul? Nah, dimension yang pada waktu break habis itu dijebolin. Ya, tapi sekarang dimensinya menjadi garis warna hijau. Ketika break menjadi merah, hajar aja. Dan ini golden cross kan. Ya wes, cuan. Dan perhatikan ini lengkungan ini meters ya. Lengkungan arahnya naik ini. Nah, bisa lihat enggak? Iya, trennya naik. Dia melengkung turun, yang ini lebih galak ya. Tapi terus dia mulai naik lagi. Ini arahnya udah naik nih. Sempat ada lengkungan turun lagi. Mau turun nih, ini melengkung naik lagi ya wes, hanya naik. Jadi lengkungan-lengkungan ini untuk kita menentukan apakah kurangi posisi, apakah nambah, tapi tetap pakai bosor, buy on support, sell on resistance. Nah ini sudah sampai resisten belum? Sudah, Pak. Nah, kalau turun-turun, ya dekat resisten turun, nanti kemungkinan dia akan mencoba daerah merah. Kalau daerah merah berarti 10.200. Tapi untuk itu ada support di 10.575-an ya di hijau. Nah ini kelihatan sekali supply and demand-nya gampang. Ini PBB ya, Pak? PBB. Oke. Nah, terus kalau pakai stow gimana? Gampang banget. Ya. Ini garis ini menjadi apa yang bawah? Support, resistan, dimension, supply zone. Betul nggak? Nah, ada cendol, panah, buy.
Ya, consider beli di bawah Mas Yan. Ini volume price-nya di sini tuh banyak banget orang beli kan. Kalau lihat ini targetnya masih 11.300 tuh. Nah, ketika beli di sini Pak, ada cendol, ada panah, ya nggak apa-apa. Tapi lihat di daerah dekat-dekat supply zone. Ya, nah, akhirnya ketembus menjadi demand zone. Ini juga indikatornya sebenarnya Anda perhatikan, ini menaik. Oke, nah yang fast, sebenarnya ini fast juga bisa dipakai untuk swing loh, teman-teman. Walaupun saya desain untuk copet ya. Contoh, cara pakainya gimana? Ya, biru pertama ini menarik ya. Terus pakai ADX-nya, bayarnya berkuasa, betul, hijau di atas merah. Di daerah sini sudah boleh beli nih. Kalau mau beli di support. Nah, ketika di atas garis titik-titik yang melengkung 3 ini uptrend. Ketika di dalam berarti dia sideways Mas kan. Ya. Tapi lihat bayarnya mulai berkuasa, bagus banget. 15 menit 15 menit nanti saya perlihatkan, menarik sekali ya. Tapi ini pun bisa untuk trading swing juga sebenarnya. Contoh Arto, saham kesayangan siapa ini? Lasmi. Kayak gini gambarnya Bu Lasmi, apa elek? Mas, jelek banget tuh Pak, ya ampun. Jadi kalau untuk swing trade sebenarnya ya ini masih kondisi merah-merah membara, betul? Kayak Gunung Merapi Pak, kayak Gunung Merapi. Nah, sebenarnya pakai downchain itu gampang ya, hijau disimpan ya kan seperti warna-warni. Hijau disimpan, merah dijual. Hijau beli, merah jual. Ya, ini hijau beli, merah jual rugi. Tapi yang ini cuan banyak. Hijau beli, merah jual, rugi juga. Hijau beli, merah jual. Merahnya udah di sini, masih untung. Hijau beli, merah jual. Ini juga di masa downtrend itu kalau hijau beli, merah jual itu jelek. Nah, masih susah. Tapi kalau masa uptrend hijau beli nggak merah-merah, jual di sini, untung nggak? Dari 2.500 jual ke 19.000 nih. Terus kapan merah hijau lagi tuh Pak? Nah, itu tanda uptrend dulu dong. Nah, kita lihat, kita spot jangka waktu lebih pendek ya kan. Lama beberapa bulan ini ya, 4 bulan misalnya. Nah, kalau kita lihat downchain-nya masih warna Merah. artinya Downtrend. nah, kalaupun beli-beli spec buy ya kan. Nah, paling aman tuh beli ketika break middle downchain. Ya, itu sudah aman walaupun kembali lagi harus jual, break lagi beli. Nah, ini sebenarnya teman-teman, loh ini sudah ada kena di resisten ya jual dulu. Kecuali break. Betul enggak? Nah, turun lagi tunggu. Kalau untuk swing masih nunggu break middle downchain di berapa? 2,5. Ya. Udah gampang swing gitu. Nggak usah dilihat ntar 2,5 beli. Oke. Tinggal pasang smart order. Pak itu bukannya Golden Cross tuh Pak, dia merah sama hijaunya udah Baru mulai, belum confirm kan. Ini kalau punya barang lihatnya semua bagus kan, padahal jelek. Anggap nggak punya barang. Nggak punya barang nggak mau lihat Pak. Kalau analisa harus begitu supaya nggak bias. Kan kalau barang kayak gini Bu Lasmi mau beli nggak? Enggak Pak. Nah, gitu. Nunggu confirm. Nah, kalau kita lihat secara buaya, ya Bu, jadi bawah mulut terus ya. Ini kalau di atas mulut buaya uptrend terus tuh. Ini buaya tidur. Nah, kalau kita spot lagi dalam 4 bulan terakhir, gimana Bu?
Sudah mau Golden Cross, betul nggak? Betul, Pak. Ayo dong, Pak. Badut. Ini sinyal reversal yes, ya. Ya, tapi masih harus melewati mulut buaya dulu ya. Masuk dalam mulut buaya masih sideways dulu. Nah, nanti kalau bisa dibilang uptrend, ya itu ketika di atasnya mulut buaya, which is ya mungkin 2.900. Pak, apakah dia akan ada sentimen bagus, Pak, si Arto? Di sini juga 29 ya, betul nggak? Nah, sama mirip-mirip. Nggak usah bingung sentimen, Bu. Kalau harganya naik, ada tanda-tanda, ini tanda-tanda kan buat trading-trading dulu. Oh iya, oke. Jadi nggak usah nunggu sentimen apa ya? Iya, teknikal itu nggak perlu sentimen, nggak perlu penjelasan. Si Catnya Aura mau, sentimen, Pak. semua butuh penjelasan, mau dibawa kemana hubungan kita kan? Aero, Pak, yang sentimen, Pak. Oke ya, jadi ini menarik ya sebenarnya. Nah, kalau pakai momentum, nah itu lihat sebenarnya MA 200-nya masih 5.900, Bu. Pak, itu MA 200 itu, Pak, kali merah, Pak. Ya, jadi kalau di bawah itu biasanya orang ngomong BOW, on weakness, karena masih murah. Nanti ketika break ini semua berebut, Arto akan bagus. Iya, benar, Pak. Ayo, Pak. Ya, masih lama. Ya, ini masih di bawah MA-nya kan masih jelek kan. Nunggu The Fed turunin suku bunga ya, Pak ya? Ya, nggak naikin dulu aja udah bagus sih. Oke, nah sekarang kita spot pakai PBB. Lihat, PBB daerah demand naik ke daerah beli. Sampai resisten daerah jual. Ini daerah beli naik, turun. Ya, nggak sampai ke, nggak break downtrend merah. Ya udah jual jadi resisten. Daerah biru naik. Nah, kalau dia bisa break 29 tadi, 2910, which is ini cup and handle ke 3725. Jadi dia mau cup and handle nih, Pak ya? Kalau break 2910. Oke. Lihat ininya sih juga sudah mau golden cross ya. Akumnya juga udah ada ya, Pak, tuh ya, Pak? Ini bukan akum, ini volume. Banyak yang ngajar kanan. Tunggu ya, ini masih di bawah merah. Sudah tembus merah, ini baru lumayan. Tapi turun lagi merah ya jelek lagi. Oke, masih berusaha. Mulai tembus merah dulu. Ini lengkungannya arahnya kemana? Masih? Turun. Ya, cuma ini di terakhir lihat birunya mulai gini sedikit ya. Betul nggak? Yang paling bawah. Nah, Iya, Pak, benar. ada harapan. Tapi sementara ini ya masih coba-coba sampai nanti ya ini 2910 sama ya tadi 29 ini 29. Kalau break 2910 atau 29 ya kita bisa ngomong ke 3.700. Oke. Nah, kalau pakai ini stop. Ada jenderal dan ada Tanah beli. climbing, ya kan? Ya wes, Bu. Semoga sampai ke demand ke supply zone yaitu 29. Sama ya. Overall technical itu bisa bicara targetnya sama. Oh, itu banyak yang pegang di harga 2.300 ya, Pak ya? Apanya? Itu dia tebelnya hijaunya di 2.380. Ya, kira-kira di sini. Oke, gampang kan? Nah, kalau kita lihat secara ini pakai fast, ya ini pada waktu cantik-cantiknya tuh biru-biru ini loh. Ada hijau, merah-merah, biru-biru hijau. Sebenarnya ini masih daerah sering lebih banyak merahnya ya, betul nggak? Terakhir merah terus.
kalau kita spot daily-nya yang pendek tuh, bentar lagi buyer mau berkuasa, OBV sudah oke. Ini keluar dari area oversold ya, ya. Sudah ada bakso buy. Ini tapi masih di bawah 3 garis MA ini masih downtrend. Tapi untuk copet-copet menarik ya. OBV oke, ini bentar lagi mau nge-cross. 15 menitnya sudah jos sejak Maret tanggal 21. Tuh. Buyer berpuasa di sini. OBV oke. Ini keluar. Oke, nah terakhir ya kita contoh era jadi stock pick namanya. Era, ya, kalau kita bicara akum ini sudah ada akumulasi sejak di sini nih, awal Maret ya, harga tapi turun-turun akum terus. Nah ini harga sudah menembus apa? Middle budget. Nah, oke, swing. Asingnya juga jos, area hijau artinya asing Akumulasi. ya. Terus secara buaya, karena buaya gimana? Sudah closing di atas mulut buaya. Ini masih di support nih. Ya, kita beli di dimension. Nah ini ada resisten di sini ya. Ketika break 525 bagus banget ya. Sambil ini nunggu break, nunggu golden cross. Nah, ini juga sama nih, mau nge-break MA25-nya. Dan ini sudah bagus ya, MA50 nge-cross MA200, ini sudah sinyal buy sejak di sini. Walaupun dibawa turun dulu. Ini justru MA200 di dimension ini. Ya, jadi murah. Nah, minimal sampai naik lah. Nah, lihat, ya mantul dari sini kalau pakai BBB udah di atas merah kan, targetnya 590 air high, ini mau golden cross. Oke, kalau pakai garis juga sudah tembus trendline downtrendnya, ada candle buy, break ini Josh. MACD-nya masih di bawah sih, ya belum cross, bentar lagi. Nah, kalau ini juga sama, nunggu break 535. Ya. Ini sih ngomong naik, ya sudah ada cendol, sudah ada panah, tinggal terbangnya aja. Oke. Ini udah boleh swing berarti Pak ya? Ya, lihat targetnya kok pendek Pak, target ininya berapa? Kalau teman-teman kalau pakai stop, masih bingung targetnya nggak kelihatan. Kalau di garis gini kelihatan ya, cuma karena diganti weekly targetnya 580. Lumayan lah ya. Semuanya ini weekly, bahkan weekly sudah keluar cendol. Bagus. Nah, kayak ini pernah keluar cendol weekly di sini sampai di sini loh. 370 sampai 580 not bad ya. Ini sudah rotok tengah. Kalau, nah ini kunci ya teman-teman, kalau mau swing panjang, pakai chartnya weekly, ya tanda-tanda. Ya ini di penutupan saya ngomong chart weekly untuk swing panjang, tapi pegangnya lumayan. Ini dari Desember ya, Desember sampai Februari pertengahan, berapa bulan? Dua. Lebih ya 2 bulan. Nah itu bisa 2-3 bulan biasanya. Nah kalau pakai daily-nya ini juga baru masih ini ya, secara fast masih sideways, tapi buyer sudah berkuasa, OBV-nya mau golden cross, ininya panah buy, ya tinggal eksekusi. 15 menitnya udah josh, OBV oke, buyer berkuasa dan seterusnya. Copet sudah menarik. Selesai, gampang kan? Swing
Mau swing panjang, kuncinya pakai weekly. Swing pendek, pakai daily. Oke, sudah cukup lengkap dari Cukup, belajar. Pak. Iya Pak, thank you Pak. Oke ya, nanti nggak tahu kalau rekamannya berhasil, nanti saya upload di YouTube. Kalau enggak, ya beruntunglah Anda yang join hari ini. Thank you, happy weekend. Makasih, Pak. Oke Pak, selamat siang. Happy Terima kasih, weekend. Pak Robin. Thank you, Pak. Thanks, Pak.